Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kif, sahabat Kio, sahabat UFO, sahabat Ulo, sahabat Padepokan Wilikma, dan juga sahabat Aruk dimanapun kalian berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga yang dapat masalah dapat diselesaikan masalahnya. Amin. Di sini kita kedatangan Pak Ustadz Kiai Jabar, yaitu ayah dari Mbak Hindun ya. Dan kita akan bertanya-tanya. Ya, Boleh kan Pak minta waktunya sebentar? ya, silakan. Jadi begini Pak, gimana sih ceritanya Mbak Hindun ini kok bisa ke Kiai Subro itu ya? Bisa diceritakan? Itu awalnya kan ikut apa tapi arahnya Hindun itu mengajak ke padepokannya Kiai Subro. Jadi saya antar waktu itu sampai ke tempatnya, padahal itu sudah sembuh padahal. Tapi setelah sampai di Kiai Subro malah linglung, malah nggak ikut balik ke rumah, nggak mau ikut abahnya, malah ikut ke Kiai Subro gitu ceritanya. Tapi menurut saya itu ilmu hitam itu Mbak, ilmu hitamnya sangat kuat Kiai Subro itu. Jadi intinya Kiai Subro mempunyai ilmu hitam yang kuat karena bisa menguasai jiwa anak saya Hindun itu. Tak suruh pulang nggak mau, tak totot nggak mau. Jadi sekarang ikut di Kiai Subro gitu Mbak. Kalau boleh tahu nih Pak ya, Bapak itu kok bisa seyakin itu kalau Kiai Subro itu yang telah membuat Mbak Hindun itu seperti itu? Kenapa bisa seyakin itu? Nah, karena saya punya keilmuan juga, jadi firasat saya juga alhamdulillah sama Allah dikasih kelebihan untuk melihat kayak gitu. Awalnya ya normal, si Hindun itu normal ya, sadar gitu ya. Secara tidak langsung saya mengira setelah nyampe di rumahnya Kiai Subro itu kok berubah drastis, malah nggak inget abahnya, nggak inget kakaknya Kolik, malah inget gurunya katanya. Aku kan nggak pernah ngasih tahu gurunya belajar kemana-mana, itu Indonya itu kan di rumah terus. Nah itu saya juga punya firasat dia mempunyai ilmu hitam, ilmu sihir lah. Anak saya kena sihir itu Mbak. Saya yakin lah dia mempunyai ilmu hitam. Karena apa? Posisi saya ke situ, posisi waktu ada orang berobat. Nah berobat itu kalau enggak mencium kakinya enggak sembuh. Nah itu kan sudah di luar syariat Islam. Nah, orang kita sungkem aja ke orang tua aja, tangan aja kan gitu. Ini kakinya Kiai Subro suruh nyium, nggak masuk akal lah. Nah saya bisa menilai itu ilmu hitam di luar syariat Islam itu. Nah itu Mbak penjelasan saya. Mungkin Mbak Devi mau. Ya Mbak Devi. Kalau boleh tahu Pak, Ya. kalau boleh tahu Ustadz, kondisi terakhir sekarang yang Ustadz tahu, Ya, Mbak ya. Hindun itu seperti apa sekarang? Jadi berapa habis ketemuan itu yang terakhir saya ke situ lagi, itu tetap Mbak nggak ingat sama abahnya, nggak ingat sama Ustadz Ajis, nggak ingat sama Kolik. Jadi tetap kekeh, aku nggak kenal kalian. Nah otomatis kan dia kena sihir, itu logikanya. Orang pertama normal ingat siapa-siapa, nyampe di rumahnya Kiai Subro kok malah nggak inget siapa-siapa, abahnya, kakaknya, Ustadz Ajis malah nggak inget. Nah saya wajar curiga sama Kiai Subro mempunyai ilmu hitam, ilmu yang iblis lah itulah. Ya. Ustadz Subro itu temennya Ustadz Ya, Jabar. ya dulu waktu masih muda ya, tapi bukan muda-muda belia, muda-muda sudah berisi lah, dalam arti sudah punya keluarga. Itu teman saya juga. Nah,
Jadi saya juga kok bisa berubah Kiai Subro seperti itu. Nah, waktu itu nggak kayak gitu sifatnya itu. Sekarang berubahnya kok malah punya ilmu yang di luar syariat Islam, ilmu hitam lah Mbak Devi gitu loh ceritanya. Nah, Terus Pak, kan Mbak Hindun dibawa ke sana itu untuk berobat. iya. Ya. Mm-mm. Kenapa dibawanya ke Ustadz siapa Kiai Subro Subro, ini ya. gitu loh? Jadi gini ceritanya, itu dengan dasar saya bawa ke situ sambil saya itu apa sekarang kerjaannya Kiai Subro. Kan atas dasar ke sana itu kan dapat informasi dari mantan Hindun, Ustadz Ajis. Dia tahu perbuatannya Kiai Subro sekarang kayak gini menyimpang dari aliran agama Islaman gitu. Nah, kalau gitu kita ke sana, kita lihat kayak apa. Tapi bukan dasar saya sama Ustadz Ajis. Itu Hindun sendiri yang pengen ke sana. Saya juga ngantarkan apa sih sebenarnya yang dikerjakan Kiai Subro kok bisa Hindun itu seakan-akan nurut ke sana gitu loh. Itu ceritanya. Tapi kemarin pas waktu diobatin sama Gusnya, alhamdulillah kan Iya, udah itu kan, iya, setahu saya itu iya. dilihat dari videonya itu. Iya, bener itu. Itu dikasih air doa, sholawat mansub ya, insya Allah itu kalau nggak salah itu. Itu alhamdulillah sehat lah pokoknya. Terus selang berapa hari setelah Ustadz Ajis memberi kabar saya dengan Gus Idris itu kita harus ke sana ke Kiai Subro. Nah, coba kita teliti ke sana. Akhirnya saya ke sana sambil bawa Hindun. Itu di rumah sadar sudah sembuh Hindunnya itu. Ternyata ke sana malah parah, malah nggak mengingat apanya, nggak mengingat kakaknya Kolik, nggak ingat keluarganya lah, lupa. Dalam artian saya juga mengira juga punya prediksi mempunyai ilmu hitam ini Kiai Subro ini bisa menguasai jiwa raga Hindun gitu. Lupa sama sekali tuh Mbak Hindunnya. Tuh ceritanya. Emang sesakti itu ya Iya, Kiai iya. Subro Iya. ini? Dulu tuh nggak segitunya lah. Dulu itu sama-sama. Ya, sudah lebih setahun lah nggak ketemu sama saya itu. Akhirnya kok malah dia meningkat, nggak tahu lah guru dari mana itu. Tapi alirannya aliran hitam lah. Ilmu hitam yang dipakai sekarang itu saya juga bisa mastiin. Karena apa? Saya menyaksikan sendiri orang sakit di situ setelah disembuhin suruh nyium kakinya. Jadi nggak logika orang kok suruh sungkem sama sujud sama Kiai Subro mau. Berarti kan ada apa? Sedangkan kita aja nggak boleh terhadap orang tua aja kan sungkemnya kita itu. Jadi di luar syariat Islam itu Mbak. Iya, karena waktu itu juga saya kemarin kan lihat dari video Hmm. Gusnya itu ya, katanya kan setiap orang yang mau berobat ke sana itu langsung sembuh dan harus mencium kakinya dulu. Ustadz Ustadz Iya, itu Subro itu ya. Ustadz Ya Subro memang itu. benar itu. Jadi kalau saya lihat terus saya dapat info dari tetangga-tetangga itu memang banyak yang sembuh dari situ. Tapi nanti harus cium kakinya Kiai Subro. Kalau enggak nanti ada apa-apa katanya. Oh gitu. Iya katanya orang kampung situ. Jadi orang-orang kampung situ juga ada yang takut, ada yang enggak, tapi banyak yang takut. Karena ilmu hitamnya terlalu tinggi. Luar biasa lah dalam arti pekat hitam kayak kemasukan iblis apa itu ilmu hitam itu. Gitu loh Mbak. Jadi bisa menguasai anak saya loh. Tahu-tahu nyampe sana, linglung, lupa sama apanya, sama kakaknya, sama keluarganya. Tuh. Jadi ya. Tapi dengar-dengar Ya. kemarin itu kakaknya Kolik. ya Mas Kholik Iya, itu Mas Kolik. kemarin sempet ke sana juga. Iya. Iya. Terus habis itu kan terluka katanya. Iya. Iya. Nah itu kan ya mungkin Kolik memang kan anak saya kosong, nggak pernah belajar keilmuan hikmah. Jadi sempat muntah darah kan itu kan amarah emosinya tinggi Koliknya itu kan nggak terima sebenarnya
adiknya digituin sama Kiai Subro, akhirnya nyerang. Kolik gak sadar karena Kiai Subro punya ilmu tinggi, akhirnya terpental muntah darah Koliknya. Tapi alhamdulillahnya sama Gus Idris dikasih air doa, alhamdulillah gitu loh. Ya Mbak Demen. Ya kasihan juga bahin dunia, saya lihat ya kemarin kita juga bahelan ya ikut Umi ya, apa namanya pas waktu itu pengintaian. Mau apa namanya ya, kita di sini hanya bisa berusaha supaya mudah-mudahan Bahindun itu bisa cepat kembali Ya, amin, amin, dijemput gitu. Kemarin pas waktu sama Bahelan, Depi sama Umi itu ke sana, ternyata Ustadz Kiai Subro, Subronya, ya. Kiai Subronya itu lagi nggak ada, tapi adanya santri-santri. Emang saya lihat itu kasihan Bahindunnya, kenapa ya gitu, kayak nurut banget gitu. Ya. Bahkan kita paksa nyampe mau kan? itu. Iya. Kita nyampe mental kayak gitu, nyampe segitunya, padahal kita nggak ketemu sama Kiai Subronya itu gitu. Tapi sebenarnya ya itulah itu Mbak, kekuatannya iblis ilmu hitam itu. Jadi kayak Indonya ini sudah dikuasai dengan ilmu hitam. Jadi siapapun yang ngajak pulang dia nggak mau, terus kita memaksa, kita yang terpental, orang abahnya sendiri terpental karena terlalu kuat ilmu hitamnya yang menyelimuti si Hindun ini, itu Mbak. Ya, kalau saya sendiri sih Pak Ustadz belum belum lihat sama dan belum ketemu sama beliaunya itu seperti apa, karena belum melihat dengan mata kepala iya. sendiri gitu ya. Terus saya dengar juga gitu. Iya Mbak. Kemarin itu katanya kalau misalnya ada orang yang menceritakan atau membicarakan kejelekan Kiai Subro ini, katanya keesokan harinya itu bisa langsung meninggal. Ya Iya, itu ada versi bisa benar bisa enggak itu kan. Cuma itu ya mungkin Mbak ya, ini cuma nakut-nakutin supaya orang kampung situ, orang pelosok itu supaya mengakui kehebatan dia. Itu bisa kayak gitu. Karena dengan kata-kata kayak gitu akhirnya takut kan orang kampung, akhirnya mendewakan dia, mengkultuskan sakti mandraguna Kiai Subro itu. Tapi ya memang Mbak kan sudah tahu lah dalam arti pengertian dari guru-guru kita, Pak Gus Idris ngomong sesakti-sakti apapun kalau dia mempunyai ilmu hitam pasti ada tumbangnya kan gitu. Dan saya juga berusaha mohon bantuan sama Gus Idris. Jadi alhamdulillahnya masih musyawarah lagi caranya gimana untuk bisa mengembalikan Hindun sebagai anak saya kembali di rumah saya. Ini kan lagi di posisi di Kiai Subro, dikuasai ilmu hitam lah gitu Mbak. Tuh. Iya Pak. Iya. Ustadz apa namanya, kita juga di sini ya Ustadz nggak sendiri untuk menolong Mbak Hindun. Tapi di sini kita juga sama-sama untuk bisa menolong supaya gimana Mbak Hindun bisa kembali lagi gitu. Terima kasih sebelumnya. Mohon bantuannya, doanya supaya anak saya kembali lagi seperti dulu kan gitu. Normal kembali gitu kan. Tapi tetap saya meminta bantuan doa guru kita Gus Idris Thoriqul Jannah ini. Insya Allah juga saya juga udah pasrah karena beliau juga memberi wawasan dan memberi petua sama apa ini bagus untuk kehidupan anak saya itu. Masalah spiritualnya itu Gus Idris membimbing saya kan gitu. Terus yang mau saya tanyakan itu sekarang bagaimana pas setelah kemarin Mas Solik itu muntah darah sama Ustadz Ajis ya. Nah, itu sekarang kondisinya seperti apa? Apakah makin membaik atau ya, jadi gini Mbak, itu alhamdulillah juga itu langsung setelah katanya perang sama Kiai Subro, sama-sama kalahnya, Kolik juga kalah, Ustadz Ajis kalah. Alhamdulillahnya langsung meluncur ke rumahnya Gus Idris di Pondokan Thoriqul Jannah. Dan alhamdulillah dengan senang hati Gus Idrisnya memberi doa di air itu supaya diminum supaya nggak kena ilmu hitam yang masuk di badan kan gitu. Jadi alhamdulillah sekarang juga enakan lah, alhamdulillah. Kiai Ustadz Ajis sama anak saya Kolik sudah enakan lah daripada yang pertama
muntah darah itu sama malamnya panas katanya. Sekarang sudah alhamdulillah itu normal kan gitu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak Ya. ya. Pak Pak siapa namanya? Kiai Jabar. Iya. Ya. Kiai Jabar ini sebelumnya pernah ada masalah nggak sama Pak Kiai Subro? Nah, itu kan di kampung. Itu cuma prediksi aja ya, perkiraan aja. Di kampung itu kan ada sosok dua spiritual lah. Saya sama teman saya Kiai Subro. Nah, waktu itu mungkin ya banyak orang jodoh lah di saya di Abah ini berobat minta syariat, alhamdulillah jodoh. Mungkin prediksi saya ini belum ketemu juga apa dia kecemburuan kayak gitu, tamu-tamunya nggak ada, ke saya jodoh, mungkin sakit hatinya di situ. Terus mungkin dia setahun nggak di kampung, nggak tahu kemana waktu itu, kemana perginya teman saya Kiai Subro. Ternyata berilmu, mencari ilmu. Tapi kalau mencari ilmu yang putih kan nggak apa-apa. Tapi setelah kembali setahun lebih itu punya padepokan, punya santri juga, buka spiritual, buka pengobatan alternatif. Jadi sudah tersohor lah Kiai Subro ini memang sakti. Nah itu memang temen. Ya mungkin prediksi itu mungkin kecemburuan sosial itu Mbak. Waktu itu tamu berobat ke saya, banyak yang jodoh, mungkin sakit hatinya. Dia sama-sama spiritual kan, dia mungkin sakit hati kok nggak ke saya, tamunya ini kok ke Kiai Jabar semua, mungkin. Terus dia pergi, nggak tahu kemana itu, setahun menghilang itu. Tahu-tahu mendirikan padepokan di kampung situ dekat, punya santri. Saya akui, tamunya, pasiennya yang berobat banyak yang jodoh di Kiai Subro. Itu loh Mbak, sampai sekarang. Jadi saya akui memang dulu teman saya. Cuma pertanyaan tadi tak ceritakan mungkin kecemburuan masalah tamu pasien yang berobat gitu. Karena banyaknya Ya waktu itu ya. Ya mungkin kayak gitu, mungkin sakit hati, nggak tahu ya, yang masih diselidiki ini sama Gus Idris sama santri-santrinya juga. Apa sih titik yang membuat masalah di saya ini carut marut kayak gini? Anak saya juga cerai, anak saya cerai, habis cerai sakit. Nah, itu masih diselidiki. Tapi ada info yang memang Kiai Subro kan gitu loh, masih diselidiki gitu, Mbak. Tapi intinya Mbak tadi bertanya, saya jawab kemungkinan Mbak itu kecemburuan sosial waktu sama-sama buka spiritual ya, membuka alternatif lah tuh, mungkin kayak gitu. Tapi sekarang saya akui memang ilmunya luar biasa, ilmu hitam loh, tapi nggak kayak Gus Idris kan ilmu putih itu Mbak. kayak mungkin ada dendam gitu. Ya bisa itu Mbak. Apalagi Udah, Pak. Makasih Pak ya Ya. atas waktunya. Kita udah ganggu waktunya kok Ya. Pak. Ya. Jadi saya juga mohon juga sama mbak-mbak ini sampaikan salam ke Umi Liva sama Gus Idris supaya Insyaallah. bisa bantu saya semaksimal mungkin, kelar lah urusan keluarga saya, hidup bisa kembali ke saya gitu ya Mbak ya. Terima kasih Pak ya Ya. atas waktunya. Ya sama-sama Maaf ya. kalau Enggak. Biar saya juga plong. Dalam arti beban saya kalau saya pendam kan berat. Nah, sampean ini nanyain, saya jawab dengan apa adanya, plong saya. Tuh. Ya, intinya kita semua di sini sama-sama untuk bisa ya berusaha ikhtiar Ya, benar-benar. gimana untuk bisa menolong Mbak Hindun Ya. ini supaya cepat kembali Ya, dan kumpul bersama keluarga Ustadz itu Iya, kembali. iya, Mbak. Intinya seperti itu. Sampaikan salam saya ke Umi, ya tolong bantu juga gitu ya, ke Uminya supaya Hindunya bisa kembali ke abahnya, ke keluarganya gitu, Mbak ya. Ya mungkin hanya itu Ustadz, Ya. mohon maaf mengganggu Enggak, waktunya kami enggak ya malu. malam-malam seperti ini. Iya. Kami ajak ngobrol gitu karena kami juga ya pengen tahu Ya.
sejauh apa sih kondisi Bahindun Iya. ini gitu. Alhamdulillah kami di sini sudah tahu, ya mungkin insya Allah nanti kita Amin amin kalau Mbak ya. misalnya ada umur panjang ya Amin. kita sama-sama untuk bisa berusaha mencari Bahindun Solusinya, ya solusinya itu seperti apa, seperti itu Pak. Iya, Mbak, iya. Ya, makasih Ya, Ustadz. sama-sama ya. Mungkin hanya itu para sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan para sahabat di luar sana mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan yang punya masalah Allah angkat masalahnya. Ya, mudah-mudahan rezekinya berkah dan Amin, amin. melimpah ya. Amin amin. Para ya sahabat, Rabbi. mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan kelak di yaumil kiamah Amin, dan bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih para sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.